Malam hari ini pembicaraan kita direkam, jadi nanti akan ada disiarkan di YouTube-nya PSI, jadi bisa dilihat lagi apa yang kita bicarakan. Dan kesempatan untuk bertanya masih tetap terbuka melalui chat, dan seperti biasa akan ada apresiasi dari kami untuk 6 orang yang bertanya dan akan diundi ya, bukan diundi tapi diacak, didapatkan salah 6 orang. Baik, saya mungkin tidak usah memperpanjang waktu. Silahkan Dr. Roxy untuk menyampaikan presentasinya. Nanti kalau sudah selesai kita akan lanjut dengan tanya jawab. Silahkan. Baik, terima kasih Dokter Panca. Selamat malam Bapak Ibu, senang sekali malam ini kita bisa ketemuan ya secara virtual. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan untuk belajar sama-sama nih malam ini. Ada yang dari Bandung, ada orang tua saya juga itu dari Dumai, papi, mami ikutan nonton ya. Baik, dari ibu-ibu lain dari daerah Tangerang Selatan ini, ada bapaknya juga enggak ya? Coba kita lihat, ada ya tampaknya bapak-bapak juga ya. Nah, topik kita malam ini sebetulnya saya diminta bicara tentang kepikunan, tapi saya mau bikin lebih luas lagi, yaitu mari menjaga kesehatan otak kita. Bapak Ibu ya, slide saya bisa dilihat dengan jelas? Baik. Bisa. Ya. Kita mulai dengan usia emas ya. Kalau saya boleh lihat di sini, saya stop share dulu ya. Kita bisa lihat seluruh wajah-wajah yang ada di sini. Apakah ada yang belum mencapai usia emas selain saya dan moderator? Coba kita lihat. Oh, tampaknya ada ya. Ada Mbak Linda juga. Di sini ada Kak Hana ya. Kita belum usia emas ya, kakak-kakak ya. Oke. Tapi kalau kita ngomong soal usia emas, maka itu adalah usia, oh maaf, sebentar ya. Ada yang dari Medan juga tuh. Iya, sebentar. Kalau kita ngomong soal usia emas, sebentar ini kok slide-nya saya keluar dulu sebentar ya. Nah, bisa kelihatan nggak ya slide-nya sudah? Belum ya? Belum kelihatan. Oke. Ya. Tapi ini bukan slide-nya. Sebentar. Nah, kalau sekarang kelihatan slide-nya? Ya. Oke, baik. Kalau kita ngomong usia emas adalah suatu usia, di sini sih ulang tahunnya 100 ya Bapak Ibu, tapi saya percaya kita di sini belum ada yang mencapai 100 ya. Tapi kita anggap usia emas, kalau sekarang WHO bilang sih yang boleh ngaku tua itu umur 80 tahun ke atas. Artinya di bawah 80 belum boleh bilang tua ya. Tapi kalau kita ngomong usia emas, biasanya diibaratkan usia di mana anak-anak sudah tumbuh besar, cucu-cucu sudah hadir yang lucu-lucu, bahkan mungkin sudah ada cicit-cicit ya. Usia di mana seharusnya itu merupakan suatu periode kita merasa bahagia, ya, berkumpul bersama teman-teman merayakan ulang tahun dalam foto ini. Kemudian sejahtera dalam arti kebutuhan kita terpenuhi, ya, dan di situ juga adalah usia pencapaian. Di sini kita sudah, kalau kata orang-orang mungkin sudah selesai dengan dunia ya. Kita tidak lagi mengejar karir, tidak lagi mengejar materi, tapi kita sudah merasa cukup. Nah, suatu usia atau periode yang sebetulnya sangat membahagiakan dan patut kita syukuri ya Bapak Ibu ya. Tapi di usia emas ini juga sekaligus mulai terjadi penurunan pada kesehatan fisik kita. Kalau dilihat di sini, pada gambar ini, pada usia lanjut itu sering terjadi yang cukup banyak tapi kurang kita sadari adalah gangguan secara emosi ya. Orang tua biasanya lebih mudah merasa depresi, lebih mudah merasa cemas ya, lebih mudah merasa sedih dan khawatir
ya. Kemudian juga merasa kesepian, ya. Lalu di usia tua juga angka kejadian kanker itu meningkat. Nah, yang nanti akan kita bahas adalah memori. Ya, ini yang paling bikin kesel. Kalau udah mulai agak tua itu kok lebih sering lupa, ya. Lalu ada juga masalah tensi jadi ikut-ikut naik, gula ikut-ikut naik, berat badan juga susah sekali dikontrol, mata mulai kabur-kabur, tulang mulai sendi-sendinya nggak nyaman, tulangnya juga mulai keropos, kadang-kadang mulai ada batu empedu, HB-nya mulai rendah, sering disebut anemia, lalu penyakit jantung. Ini adalah masalah-masalah yang paling banyak dialami oleh para lansia ya pada usia emas. Nah, kita akan bahas banyak nanti tentang otak ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita menjaga kesehatan otak kita bahkan di saat usia kita sudah lanjut atau sudah mencapai usia emas. Ini gambar yang saya sangat suka, para lansia tetap mengerjakan hobinya dengan sukacita ya, bermain musik, membuat kue, bermain catur, dan berolahraga. Ini semua aktivitas yang penting sekali untuk otak, yang merupakan organ tubuh yang sangat penting ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin Bapak Ibu memperhatikan gambar ini dan mengingatnya. Ada 3 gambar. Yang pertama adalah ayunan, kemudian sarung tangan, dan kunci. Nah, nanti Bapak Ibu harus bisa menjawab 3 kata ini. Jangan ditulis loh, nyontek jadinya. Oke, baik. Nah, kita belajar sedikit ya Bapak Ibu tentang otak kita. Yuk, masing-masing pegang otaknya. Baik ya, semua pegang otaknya di kepala ya. Nggak ada yang di dengkul ya. Jadi memang betul otak kita letaknya di dalam kepala. Beratnya kurang lebih cuma 1,3, 1,4 kilo Bapak Ibu. Nggak nyampe 2% dari berat tubuh kita. Tapi otak ini sedemikian penting sehingga dia mengkonsumsi 1/4 dari oksigen yang ada di tubuh kita. Ya, jadi aliran darah yang ke otak itu 1/4 dari yang beredar di seluruh tubuh. Kenapa demikian? Karena memang dia sangat penting, ada lebih dari 100 miliar sel saraf di dalam otak itu yang harus dikasih makan. Ya, sehingga darah ke sana itu kaya sekali. Struktur otak itu menyerupai jelly, Bapak Ibu. Mungkin udah pernah ya, yang orang Jawa biasanya suka tuh makan otak. Bukan otak-otak loh, otak. Bener-bener tuh. Ya, kan kalau orang Solo katanya semua dimakan. Nggak ada yang disisain ya. Nah, itu jadi kayak jelly. 76%-nya terdiri atas air, ya lembek sebetulnya otak kita itu. Kalau kita lihat, dia terdiri atas 3 bagian besar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yang kita sebut sebagai otak besar. Ini keseluruhan otak yang ada di kepala, bagian depan, atas, samping kita ini ya. Otak besar ini gunanya untuk berpikir Bapak Ibu. Ada bagian depan yang kita sebut frontal, ada bagian samping yang kita sebut temporal, ada bagian puncak kita sebut parietal, dan di bagian belakang kita sebut occipital. Masing-masing punya fungsinya sendiri. Ya, bagian depan atau lobus frontal ini untuk berpikir Bapak Ibu. Kita kalau mau hitung-hitungan, misalnya belanja ke pasar, beli sayur harganya 7.000, kembaliannya kalau kita kasih uang 10.000 berarti 3.000, itu otak depan kita yang mikir. Ya. Makanya kalau kita berpikir keras memang di sini wajar kalau kita ngerasa pegel, ya. Lalu ada otak yang di samping kiri kanan, ini yang lebih untuk kalau kita mendengar, kalau kita belajar, kalau kita merasakan. Dan di sini juga ada pusat lupa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lupa jangan pegang di depan, pegangnya di samping. Oke, kemudian ada parietal di bagian atas untuk bahasa dan occipital di bagian belakang untuk penglihatan. Jadi kalau di sinetron-sinetron ada orang jatuh dari kuda, petak kena kepala bagian belakang terus buta, itu benar. Itu sinetronnya pasti konsultasi ke dokter. Ya. Tapi kalau dia kejedut ke sini terus buta, nah itu salah karena penglihatan adanya di belakang. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu kalau jatuh di kamar mandi pilih-pilih posisi. Kalau belakang nanti nggak bisa ngelihat. Kalau samping bisa lupa. Jadi mendingan mana? Depan aja biar bonyok, mukanya nggak apa-apa. Lebih aman. Otaknya lebih terpelihara. Biarin benjol-benjol di pipi, tapi otaknya lebih aman ya. Kemudian ada otak kecil Bapak Ibu, letaknya di belakang sini. Ya, itu gunanya untuk keseimbangan dan koordinasi tubuh. Nah, ini yang kalau pada usia lanjut, otak kecil ini
Yang paling pertama menciut, karena jarang dipakai. Ya, waktu kecil kita lompat-lompat, manjat pohon, main sepeda, otak kecil kita sangat dipakai, terlatih. Waktu kita udah mulai tua, kita jarang bergerak, hanya cuma jalan, kadang-kadang aja naik turun tangga, ya. Nah, otak kecil itu jarang dipakai, dia lebih cepat menciut. Itu sebabnya kenapa pada lansia kok gampang jatuh. Ya, karena otak kecilnya mulai menciut. Lalu kita punya batang otak, Bapak Ibu. Bentuknya kayak batang ini yang warna ungu. Nah, ini kecil-kecil cabai rawit. Disinilah hampir seluruh fungsi vital tubuh kita diatur, termasuk nafas, Bapak Ibu. Jadi kalau batang otak ini terganggu, berhenti nafas kita. Ya, mungkin juga bayangin lagi film-film yang kita tonton, orang jatuh ya dari ketinggian, tak kena lehernya, pas dekat batang otak, cus berhenti nafasnya. Ya, karena memang di batang otak inilah diatur pusat nafas. Kemudian tekanan darah, pencernaan, denyut jantung semua di sini. Jadi kalau ini sampai rusak, vital ya Bapak Ibu ya, makanya dia dilindungi sekali oleh organ lain. Oke, kita sudah belajar sekilas ya tentang otak ya. Nah, sekarang kita sedikit juga belajar tentang bagaimana sih otak bekerja. Ya, tadi saya sudah bilang ya Bapak Ibu, di dalam otak itu ada lebih dari 100 miliar sel ya. Nanti seiring umur kita makin tua, beberapa sel kemudian mati ya. Tapi sebetulnya ngapain sih sel-sel itu? Nah, di antara sel-sel itu mereka saling terhubung satu sama lain Bapak Ibu. Ini ibaratkan satu sel lalu ini satu sel. Mereka saling terhubung dengan yang disebut sebagai sinaps ya, jaringan. Kemudian mereka berkomunikasi. Nah, jadi sel ini berkomunikasi ke sel ini dengan mengeluarkan zat yang disebut neurotransmitter. Ini Bapak Ibu ya. Kalau zat atau neurotransmitter ini berkurang produksinya, misalnya karena sel ini mengalami kerusakan, maka komunikasi antar sel itu jadi terganggu. Itu yang bikin kenapa misalnya pada pasien stroke yang mengalami kerusakan di otak, lalu jadi lumpuh tubuh sebelahnya. Ya, misalnya kerusakannya di otak kiri, lalu kaki sama tangan kanannya jadi lumpuh. Itu kenapa? Karena itu tadi, tidak lagi bisa berkomunikasi sel-sel di dalam otaknya. Itu juga yang terjadi nanti pada saat penyakit yang akan kita bahas, yaitu penyakit pikun. Nah, kalau kita lihat nih Bapak Ibu adalah suatu gambaran yang disebut sebagai PET scan, ya. Ini gambar benar ini. Jadi kalau otak kita disuruh membaca, maka area sini yang aktif, ya. Kalau mendengar, area sebelah sini yang aktif. Kalau disuruh berpikir, area sebelah depan yang aktif, ya. Mengucapkan atau berbicara, area sebelah samping yang aktif. Jadi memang apapun yang kita lakukan, apakah itu ngomong, apakah itu berjalan, ya, atau main TTS, olahraga, main piano, area di otak ini pasti jadi lebih aktif, ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan bahas sedikit juga tentang apa sih fungsinya otak, terutama dalam hal berpikir, ya Bapak Ibu ya. Kita bagi menjadi 5 fungsi otak. Yang pertama adalah kemampuan untuk bisa konsentrasi. Ya, Bapak Ibu, kita untuk bisa menangkap informasi, bisa mengingat, bisa bicara, itu memang perlu yang namanya atensi atau konsentrasi. Ya, lalu ada memori atau daya ingat. Kemudian kemampuan visospasial, itu kemampuan mengukur jarak, kemampuan berpikir sistematis, ya, kemampuan mengenali ruang. Nah, itu ada di otak. Kemampuan berbahasa juga ada, dan yang terakhir ada yang paling susah, yang paling tinggi itu namanya fungsi eksekutif. Kalau fungsi eksekutif ini kurang lebih membuat perencanaan, membedakan yang baik dan yang kurang baik, berpikir sistematis, ya. Nah, itu fungsi eksekutif. Ini fungsi yang paling sulit. Nah, kelima-lima fungsi ini nanti bisa berkurang, bisa menurun. Nah, itulah yang kita sebut sebagai penyakit pikun atau penyakit demensia, Bapak Ibu ya. Oke, memang seturut dengan umur, fungsi kita, fungsi otak kita berkurang. Apa saja yang berkurang? Yang pasti memori kita berkurang, khususnya tentang yang baru terjadi.
Coba boleh saya tes sedikit ya. Bu Hermin masih ingat nggak tadi pagi sarapan apa? Di unmute dulu Bu Hermin. Coba masih mute. Tadi pagi saya sarapan cuman bikin jus, Bikin jus. ya jus stroberi sama pisang, dan makan, udah itu aja sih. Nggak makan apa-apa lagi, baru siang makan. Oke, baik. Masih bagus berarti ya. Kalau Pak Bambang, boleh saya tanya ya, Pak Bambang Triyono ya. Siap, Dok, ya. Baik. Siap. Pak Bambang masih ingat nggak kemarin pergi kemana aja? Ada pergi kemana-mana nggak? Baik, saya udah usia 60 dan kemarin itu saya kepala sekolah dasar dan gembala sidang pendeta. Saya kemarin ke sekolahan di Joglo. Ini saya rumahnya di Seruat, Ciputat. Lalu dari sekolah di Joglo, kemudian ke kantor Kandepap di Jalan Warung Bunsir. Sudah itu aja, Dok. Masih Ya. detail ya Pak, bagus sekali Pak Bambang. Berarti pemahaman tentang kejadian-kejadian yang barunya masih oke banget ya. Memang Makasih, seturut umur ini kan, ya mari Pak, makasih Pak. Seturut umur ini memang akan berkurang Bapak Ibu. Jadi wajar kalau ada pasien pergi ke dapur, sampai di dapur dia lupa, aduh saya tadi kesini mau ngapain ya. Ya, itu tidak apa-apa, itu masih dianggap wajar ya. Atau kalau Bapak Ibu setiap hari jadi lebih sering kehilangan kunci. Waduh, tadi naruh kunci di mana ya? Itu pun masih menurun seturut usia Bapak Ibu. Jangan langsung bilang, waduh pikun saya pikun. Enggak. Ya, itu masih yang normal. Dan apalagi yang menurun? Kalau Bapak Ibu disuruh mengingat dengan terburu-buru. Ya, tadi kan Bu Hermin juga kayaknya perlu beberapa detik untuk bisa recall lagi ya, panggil lagi memorinya. Pak Bambang, walaupun lebih cepat, tapi juga pasti butuh waktu agak beberapa detik ya Pak, untuk bisa ingat lagi kejadian kemarin. Memang orang tua tidak bisa diminta mengingat dengan terburu-buru. Tapi kalau dikasih waktu, dia bisa mengingat dengan tajam. Itu yang normal, seturut usia ya, Bapak Ibu ya. Lalu apa yang meningkat? Nah, kadang-kadang seiring